Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia sampai menuju surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membacakan atau menceritakan tentang siapa itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi namanya, nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf bin Murrah bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani, yang dipanggil dengan biasa sebutan dia adalah Abu Zakaria. Gelarnya itu Muhyiddin, yang dikenal dengan An-Nawawi, karena dinisbatkan bahwa kepada nama dia itu dinisbatkan kepada asal daerahnya, Nawa. Nama daerahnya itu Nawa. Dilahirkan di Nawa, bahwa Imam Nawawi ini dilahirkan di Nawa, kota Hauran, negeri Syria, pada tahun 631 Hijriah. Kemudian Imam Nawawi itu belajar di desa Nawa tersebut, kemudian pergi ke Damaskus, dan memasuki madrasah, Rawahiyah, belajar fiqih di sana. Kemudian usul fiqih, apalagi yang dipelajarinya hadis, banyak hadis yang dipelajarinya. Kemudian ilmu-ilmu hadis yang lainnya. Kemudian ilmu bahasa yang dia pelajari, kemudian nahwu, kemudian ilmu mantiq dan tauhid. Luar biasa ilmu yang dia pelajarinya. Kemudian Imam Nawawi tidak menikah selama hidupnya. Tidak pernah menikah selama hidupnya karena sibuk dengan kehidupan zuhud dan waraknya. Luar biasa sang imam tersebut. Kemudian banyak berdakwah beliau. Kemudian mengkritik para hakim dan pejabat demi amal ma'ruf nahi munkar. Ketika Damaskus di bawah kekuasaan Mesir, setelah perang Tartar pada masa itu, para penjaga Baitul Mal itu menuduh tanpa bukti kepada para juru kebun yang mengambil uang darinya. Kemudian atas perintah raja pada masa itu, mereka dicambuk dan didera, disakiti, dihukum. Mereka mengadukan urusan kepada syekh untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dia menghadapi langsung kepada raja dan berhasil mengembalikan hak pada du'afa. Kemudian Imam Nawawi juga adalah seorang imam dan muhaqqiq mazhab Asy-Syafi'i di zamannya pada masa itu. Menghafal hadis, beliau itu menghafal hadis baik yang sahih maupun yang cacat atau dhaif. Kemudian wali daripada
sesepuh ulama, ulama hadis yang berani mengeluarkan gaji tinggi bagi para penghafal. Luar biasa. Namun dia tidak mengambil sedikit pun darinya. Tidak mengambil. Bahkan dia membeli buku-buku dan mewakafkannya kepada perpustakaan Darul Hadis. Itu yang dia lakukan. Setiap hari mempelajari 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran yang diterangkan itu dan ditasbih dan ditashih tashih itu Di antaranya kitab Al-Wathid, kemudian Sahih Muslim, kemudian Al-Jam' baina sahihain fil mazhab, kemudian usul fiqh, rijalul hadis, kemudian ilmu tauhid, al-luma' dan ilmu tashrif. Murid-muridnya antara lain hanya sekadar diucapkan seperti Alauddin Atar. Siapa lagi? Samsuddin bin Naqid, Naqid. Kemudian Ibnu Ja'wan dan Badruddin bin Jama'ah. Sedangkan guru-guru beliau adalah Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad Maghribi. Di antara kitab karyanya adalah Riyadhus Shalihin min Kalamin Sayyidil Mursalin. Itu karangan beliau. Kemudian Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian Habl Al-Abrar yang dikenal dengan Al-Adhkar An-Nawawi. Kemudian yang ditulisnya adalah Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim dan At-Tibyan fi Adabi Hamlil Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kembali ke Nawa menjelang akhir hayatnya. Mengunjungi makam para gurunya, sahabat-sahabatnya yang tercinta dan mendoakan mereka sambil menangis. Setelah berkunjung ke dua makam orang tuanya, Baitul Maqdis dan Khalil, kemudian Khalil, beliau kembali ke Nawa, ke kampungnya. Jatuh sakit ketika itu, jatuh sakit sampai azal menjemputnya pada tahun 676 Hijriah. Ketika berita kematiannya sampai ke Damaskus, penduduknya menangisi kepergian beliau. Luar biasa. Orang-orang muslim semuanya berduka cita. Hakim Agung Izzuddin Muhammad bin Zagh beserta pengikutnya bertakziah ke Nawa untuk mensalatinya. Kedalaman duka membentuk untaian kata-kata terakhir dari sang hakim. Apa untaian katanya adalah kemuliaan cita dan keumuman kata hilang ditelan kematian bersama asa. Kerinduan muncul setelah maut menjemputmu. Engkau bagi agama ini bagaikan cahaya kebaikan. Terakhir, untaian katanya adalah dalam ucapan maupun perbuatan engkau mengulam zuhud dan kehidupan dunia sebagai teladan. Engkau dihadapkan pada tuduhan hina, namun usahamu membakarnya menyatukan segalanya. Subhanallah. Untaian kata beliau luar biasa maknanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi bahwa kisah beliau yang luar biasa, terus belajar tanpa hentinya sampai hayatnya
dijemput oleh malaikat maut, ya, bahwasanya kehidupannya sebatas itu, dia pun masih merasa kurang untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita? Mari sama-sama kita menuntut ilmu, belajar, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.